pada hari ini kita tidak akan berserius dengan renungan-renungan, tetapi dari awal sampai akhir nanti akan dibawakan oleh 3 brondong saya ini brondong-brondong saya semua gitu ya. Saya fokus sama brondong, kalau tadi Pak Joko fokus sama Bu Joko. Saya karena tidak ada yang fokus sama saya fokus sama mereka aja. Akan dibawakan oleh para frater, mereka akan berdinamika dengan kita semua, kita akan diajak menyanyi, kita ajak diskusi dan macam-macam. Jadi acara hari ini selain ramah tamah nanti juga ada ramah mamah di belakang. Jadi hari ini kita akan bersenang-senang saja. Begitu, maka saya serahkan kepada para frater untuk membawakan acara kita hari ini. Perkenalan dia, nama saya Frater Paulus Yose Pratama SCY. Saya biasa dipanggil Frater. Iya, pasti. Ya, biasa dipanggil Frater Jose. Oh, Jose. Saya asalnya dari Paroki Hati Kudus Yesus Metro Lampung. Sekarang saya sudah tingkat akhir di masa pendidikan, sedang ambil program imamat dan mohon doanya semoga tahun depan bisa dihabiskan. Jadi diakon dulu. Selanjutnya saya persilakan buat para konfrater saya untuk memperkenalkan diri. Paling ganteng ini. Baik Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Pagi. Berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Frater Yohanes Syapril Purba, panggilannya Frater Safril. Pas bulan April. Bulan April. Nah, saya berasal dari Riau, Kota Pekanbaru. Oh, Riau. Kemedan. Ya. Riau. Oh, ada yang dari Riau. Dumai ya? Dari? Dumai. Wah ya, kita sama Bu ya. Nanti kita reunian bareng. Ya. Oh iya, saya tahu, saya pernah ke situ. Ya, senang bertemu Ibu. Saya suku Batak, tapi meskipun saya suku Batak, saya sudah 7 tahun merantau di Lampung dan juga di Jawa, jadi saya sudah tahu sedikit lah bahasa Jawa ya. Saya senang berjumpa dengan budaya-budaya baru, matur nuwun panjenengan. Jadi senang berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan berdinamika ini kita saling menguatkan satu sama lain. Sekarang saya berada di tingkat 4, sedang skripsi, sedang menyelesaikan. Mudah-mudahan bulan depan saya dapat sidang dan berjalan dengan baik. Amin, saudara-saudara. Baik, seperti itu. Terima kasih. Berkah dalam. Oh, SMA. Bapak Ibu semuanya selamat pagi berkah dalam. Saya yang paling imut ya. Paling muda. Saya baru tingkat 1, belum ada 1 tahun di Yogyakarta. Ya, saya baru lulus dari postulat novisiat. Ya, 2 tahun di sana. Setelah lulus dari seminari. Dari mana? Seminari Palembang. Santo Paulus Palembang. Jalan Bango ya? Ya, betul. Jalan Bangau. Nama saya sudah Belum. Kita ini Nama saya Frater Friendly. Randy. Saya asalnya dari Lampung, dari Gisting. Rumah saya itu dekat dengan postulat novisiat. Paling kira-kira 1 kilo. Makanya saya kecantol. Kecantol itu jadi Romo. Ya. Bapak saya asalnya tuh dari Prambanan. Oh, Prambanan sana. Masih belum 1 tahun di sini, jadi nggak tahu arah. Prambanan sana. Prambanan sana. Ya. Merapi sana. Oke, nanti saya belajar lagi untuk arah-arahnya. Ya. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Berkah dalam. Terima kasih Frater saya. Apa kabar Bapak Ibu? Jawabannya? Luar biasa. Oke, betul. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangat. Nah, jawabnya seperti ini. Ini semangatku, nyoh, gitu ya. Dilemparkan, semangat itu dilemparkan, dibagikan.
dibagikan kepada semua orang. Mana semangatmu? Ya. Ini semangatku. Itu kalau sama orang-orang yang sudah berusaha itu harus pelan-pelan ya. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Weh, akhirnya weh, ekspresif ya, harus ekspresif biar kita sukacita. Oh ya, tema kita hari ini tuh bangkit bersama Kristus dengan hati yang berkobar-kobar. Hati kita harus berkobar-kobar. Karena kan tunjukkan dengan ekspresi semangat. Sekarang dengan bahasa Jawa. Jiro lupa mo nempitu wolu. 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 Jiro lupa, jiro lupa, jiro lupa, jiro lupa, jiro. Ingat makanan kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Oke, pelan-pelan ya. Pelan-pelan yuk. Kita coba. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya. 2 kali ya. Coba pelajari gerakannya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sip ya. Nanti berapa, Frater? Pelan-pelan dulu temponya, Frater. Jangan cepat-cepat. Ketinggian. Karena bisa berkumpul bersama tidak hanya ibu-ibu tapi juga bapak-bapak. Terima kasih pada Pak Joko dan Bu Joko yang sudah selalu merelakan rumahnya untuk kita bisa berkumpul bersama. Sudah berkenan menyediakan waktu lagi pejabatnya di Saud ya. Tidak apa-apa, maka hari ini juga kami bersyukur dan berterima kasih karena kita bisa berkumpul di sini. Nanti doanya sekalian ngawali saja, tetapi untuk yang pertama saya mau persilakan pada Pak Joko untuk bisa membawakan sepatah atau berpatah-patah nggak apa-apa, Pak, rumahnya sendiri kok. Sepatah 2 patah kata untuk Pak Joko. Pak Joko, monggo saya persilakan. Ya, terima kasih. Selamat ucapkan selamat datang sahabat-sahabat. Masih muda-muda, jadi saya ikut muda juga nanti. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin ini sedikit, tapi memang kami itu tidak ada banyak keluarganya. Dan yang penting bahwa kita ada semacam kebersamaan, ya bergembira bersamaan, suka-suka dan sebagainya. Lalu ini mudah-mudahan sebagai acara yang visual dari Bapak Ibu juga ya, kita ada kumpul bersama antara Bapak Ibu yang rutin itu setiap bulan Ibu ya, Bapak-bapaknya ke depan mungkin 3 bulan sekali ya. Oke Bapak Ibu setuju ya? Apa? karena Ibu kata-katina. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Terkhusus masa Paskah yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Masa kebangkitan di mana keselamatan-Mu sungguh hadir bagi kami umat manusia ini. Sekarang kami berkumpul bersama sebagai satu iman, satu saudara, untuk saling mendukung, saling mencintai, saling menyayangi, karena kami percaya Engkau selalu menyayangi kami. Berkatilah segala dinamika kami dari awal hingga akhir, semoga ini memberi buah iman bagi kami,
untuk semakin mencintai Engkau dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Semua rasa syukur dan harapan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, seperti ya. Siap ya, kasihnya hanya itu. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu, mengalir di waktu, kasihnya seperti sungai di hatiku. Firman Tuhan ku dengar. Ikuti saja. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Kita nyanyi lagi ya, sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi dengan setengah suara. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bersungguh-sungguh, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Hendak mendengarkan sabdamu dan merenungkannya bersama-sama. Utuslah Roh Kudus-Mu agar menaungi hati dan pikiran kami. Bukalah ingatan kami untuk senantiasa mengingat akan kasih-Mu ketika kami membaca sabdamu. Tuhan, pakailah kami juga nantinya untuk senantiasa berbagi bersama saudara-saudara kami di tempat ini, agar kami dapat saling meneguhkan satu sama lain. Dikau kami puji Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel.
Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab kami telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu dia memecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ini dua. Ini aja. Nah, sehingga mereka ini jelas mungkin. Sehingga mereka ya. Nomor ayatnya paling depan. Nomor ayatnya paling depan. Ya. Ini maksudnya Lukas ya, Lukas 24, Lukas 24 ayat 25, ayat 30. Iya, sudah kita baca Pak Tersiapin ya. Mesias ini. Semuanya. Ini 3 menit lagi waktunya. 3 menit lagi. Harus sabar dengan orang-orang tua ya. Boleh habis itu kalau ada HP difoto biar nanti kalau kena angin ini loh jawabannya. Oke, kita tunggu yang lain ya. Mungkin difoto dulu ya. Ya. Injil Lukas ayat 24 ayat 26 bunyinya, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Betul. 100. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, lalu mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah
dikatakan para nabi. 100. Mantap. Pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Oke, benar 100. Refleksi lebih dalam ingin lagi. Membuat kita tidak percaya pada kita kemudian mendapatkan sesuatu yang tidak seperti yang kita inginkan. Jadi artinya bahwa ayat ini meyakinkan kepada kita Tuhan akan memberikan atas ketidakpastian yang merupakan keniscayaan tadi. Sampai dia disalibkan adalah untuk menunjukkan, Allah ingin menunjukkan kemuliaan itu ada pada ketika Yesus menderita, wafat dan akhirnya bangkit adalah untuk menunjukkan kebesaran Tuhan, kemuliaannya. Terima kasih. Kita beri tekannya. Ya benar. Dalam peristiwa ini seperti kehidupan kita mungkin ya, kita itu hidup sebagai pilihan mungkin. Dan kita misalnya Romo menyerahkan diri untuk menjadi imam, dan kita menyerahkan diri untuk menjadi satu keluarga, mungkin seperti itu ya. Dan sudah menyerahkan diri itu tidak semuanya berjalan mulus, pasti ada pasang surutnya. Dan pada suatu ketika kita juga merasakan disakiti ataupun menyakiti satu sama lain, dan itu mungkin ada saling karena kita menyerahkan sepenuhnya. Nah, dan memberikannya kepada mereka. Jadi kalau kami membaca ini, Tuhan Yesus itu sudah menyiapkan roti dan nanti sini kumpulan talenta ya. Jadi nanti kemudian roti yang satu atau talenta yang besar tadi itu dipecah-pecahkan lalu dibagikan ke mereka supaya talenta itu terus berkembang ya, sehingga talenta atau roti yang diberikan ke masing-masing rasulnya ya, rasul PKB ini ya, itu supaya bisa berkembang lebih banyak seperti bola salju itu semakin lama itu semakin besar, itu harapannya. Itu mungkin itu. Terima kasih banyak. Ya. Ada lagi? Foto dulu, foto yang beri. Persis yang saya tuliskan juga di sini begitu ya, luar biasa. Yesus itu membuat murid itu hatinya berkobar-kobar. Jadi karena 1, 2, 3. Aku tahu sadar siap melakukan. Aku tahu sadar siap melakukan. Aku tahu sadar siap sadar. Aku tahu sadar siap. Lagi lebih cepat. Aku tahu sadar siap melakukan. Aku tahu sadar siap melakukan. Aku tahu sadar siap sadar. Aku tahu sadar siap. Selalu kerja dengan tua gitu. Oke, terima kasih Kudus. Terima kasih.